Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadan Ilham Aji Mantara dari Program Studi Sistem Telekomunikasi Angkatan 2020 dengan NIM 2008-917. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan rencana penelitian skripsi saya dalam model RMC atau Research Model Canvas. Jadi penelitian skripsi nanti itu topiknya berkaitan dengan wireless sensor network dan juga sistem monitoring pada lahan pertanian. Jadi nanti penelitiannya itu berkaitan dengan bidang pertanian. Apa permasalahan yang diangkat? Yang pertama itu mengenai keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh petani untuk terus memonitoring kondisi lahan pertanian. Jadi petani itu eh, cenderung sibuk untuk menggarap lahan pertaniannya. Jadi tidak bisa terus-menerus untuk memonitoring kondisi lahan pertaniannya. Bagaimana suhu lahan ataupun tanah yang di sana, bagaimana kelembapannya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua juga petani itu seringkali atau memiliki kecenderungan untuk mengandalkan pengalaman dan insting yang mereka miliki dalam pertanian, khususnya terkait sistem irigasi air. Jadi petani ini mengandalkan insting dan pengalamannya untuk menentukan bahwa lahan ini itu perlu diberi air atau tidak, atau perlu disiram atau tidak. Jadi mereka cenderung menggunakan insting dan pengalamannya gitu. Jadi tidak eh, menggunakan sebuah sensor ataupun pengujian yang cenderung datanya itu lebih tepat kayak gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut juga seringkali keputusan petani dalam menentukan penggunaan air ini cenderung tidak tepat. Jadi bisa saja lahan dengan tanaman A itu disiram terlalu banyak, ataupun lahan dengan eh, tumbuhan B itu disiram eh, terlalu sedikit. Itu hal ini juga memungkinkan untuk ketidakoptimalan proses tumbuhan, proses tumbuh kembangnya tumbuhan gitu. Jadi tumbuhan itu ini memerlukan kelembapan yang cukup, tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit. Apalagi dengan beberapa tipe vegetasi tumbuhan seperti hortikultura itu cenderung memiliki apa ya cenderung manja gitu untuk harus terus diperhatikan apalagi terkait dengan kelembapan tanah. Nah, lalu masalah yang ketiga itu berkaitan dengan kondisi kelembapan tanahnya itu yang tidak merata, apalagi jika lahan pertaniannya itu luas. Nah, hal tersebut itu dimungkinkan karena yang pertama itu perbedaan jenis vegetasi yang ditanam, yang kedua juga karena hujan. Nah, hujan itu cenderung sporadik ataupun tidak merata, apalagi di lahan pertanian yang luas. Jadi ada lahan pertanian yang diguyur hujan deras, ada yang menengah, ada yang sedikit. Nah, ini juga menjadi sebuah permasalahan bagi petani untuk menentukan kapan dia harus menggunakan air ataupun tidak. Lalu ada permasalahan lain yaitu penggunaan air itu tidak efisien dan tidak efektif, gitu kan. Apalagi mungkin lahan-lahan yang memang memerlukan ataupun lahan-lahan yang ketersediaan airnya itu terbatas. Jadi perlu keefektifan, perlu efisiensi dalam penggunaan air tersebut. Lalu untuk teorinya bahwa dengan implementasi yang tepat, penggunaan sistem pemantauan tersebut dapat monitoring sejumlah wilayah dalam cakupan tertentu, kemudian datanya akan diolah lebih lanjut. Oh ya, jadi pada penelitian kali ini tuh akan menggunakan konsep wireless sensor network dengan menggunakan komunikasi modul komunikasi NRF 24L01. Jadi nantinya eh, si NRF 24L01 itu akan dihubungkan dengan sejumlah sensor. Nah, dan node sensor ini kita sebut node sensor ini akan kita tempatkan di berbagai titik. Nah, berbagai titik ini mewakili
atau memonitoring sejumlah wilayahnya yang dia wakili. Nah, berkaitan dengan hal tersebut juga masuk ke tujuan. Yang pertama itu bahwa tujuan dari penelitian nanti itu yang pertama untuk membuat sebuah sistem monitoring kondisi lahan pertanian secara real time. Yang kedua juga membuat sebuah sistem irigasi cerdas. Yang ketiga, menguji performansi dari NRF24L01 ini dengan konsep wireless sensor network dengan topologi multi-saver atau multiple transmitter one receiver dalam sistem monitoring kondisi lahan pertanian dan irigasi cerdas. Jadi nantinya setelah sistem monitoring dan sistem irigasi tersebut itu sudah jadi, eh, nah akan diuji apakah data-data dari sensor tersebut dapat eh, dikirim ke master sensor dengan baik atau tidak, ya. Nah, seperti ini. Jadi sensornya itu yang akan dipakai itu DS18B20 untuk sensor suhu tanah, terus ada DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembapan udara, lalu ada soil moisture sensor untuk mengukur kelembapan tanah. Nah, sensor-sensor tersebut akan dikumpulkan datanya itu melalui dengan microcontroller Arduino Nano. Nah, dari Arduino Nano itu akan dikirim ke master node menggunakan modul komunikasi NRF2401. Jadi data yang sudah dikumpulkan oleh node sensor 2 dan juga node sensor 1 itu nantinya akan dikirimkan ke master node. Nah, nanti di master node akan diolah lagi datanya dan akan dimonitoring oleh petani. Nah, jadi nanti misalkan node sensor, jadi wilayah yang tercakup oleh node sensor 2 itu mengalami kekeringan ataupun kelembapan tanahnya itu di bawah kelembapan tanah yang optimal. Maka nantinya si petani dari master node itu bisa memerintahkan pompa yang ada di node sensor 2 itu untuk menyala, untuk menyirami tanaman di lahan yang tercover oleh node 2 tersebut. Seperti itu. Jadi nanti si node-node ini itu bertindak sebagai transmitter dan juga receiver. Jadi nanti node 2 dan node 1 itu mengirim data sensornya ke master node. Nah, dari master node itu mengirim perintah juga melibatkan di sana itu untuk mengaktifkan pompa. Apakah pompa di node 1 atau di node 2. Seperti itu. Nah, lanjut ke mengenai RMC-nya, lanjut ke kebaruan. Jadi pada penelitian kali ini, penelitian yang Rahdian akan lakukan itu yaitu multiple transmitter and one receiver using NRF24L01. Jadi nantinya itu seperti blok sistem tersebut. Jadi nantinya kan ada 3 node. Yang pertama bertindak sebagai master node, yang kedua bertindak sebagai sensor node. Nah, sensor ini akan ditempatkan di masing-masing wilayah cakupannya. Datanya nanti dikumpulkan di master node melalui sistem komunikasi nirkabel menggunakan NRF24L01. Seperti itu. Lalu yang kedua itu wireless sensor field using NRF24L01. Jadi wireless sensor field atau cakupan sensor yang wireless gitu, yang tercover oleh sensor tersebut. Kan biasanya itu pada penelitian-penelitian sebelumnya itu sensor ditempatkan di master node saja. Jadi hanya ada satu sensor dan sensor tersebut itu mewakili eh, lahan atau wilayah yang diukur. Nah, pada penelitian kali ini itu sensor yang digunakan itu disimpan di berbagai titik untuk yang pertama itu untuk meningkatkan keakuratan, yang kedua juga untuk sistem irigasi cerdasnya tadi. Jadi nanti si sistem irigasi cerdasnya itu bisa menentukan wilayah mana yang membutuhkan air kan melalui mekanisme WSN tersebut. Lalu penggunaan NRF24L01 juga itu digunakan karena
satu modul NRF ini dapat berkomunikasi dengan 6 modul lain. Artinya si master node ini nantinya bisa berkomunikasi dengan 6 dengan 6 sensor node. Nah, lalu si sensor node juga itu bisa berkomunikasi dengan 5 sensor node lain. Seperti itu. Jadi, untuk pengembangan perangkat kerasnya itu, pengembangan sistemnya itu cenderung lebih panjang. Apalagi mungkin nanti bisa lahan pertaniannya itu meningkat luasnya. Jadi lebih luas lagi. Maka otomatis si sensornya juga dibutuhkan lebih banyak juga kan untuk memonitoring sejumlah wilayah-wilayah yang tercover oleh sensor tersebut. Seperti itu. Jadi modul NRF ini sangat mumpuni untuk pengembangan jika memang pengembangan tersebut dibutuhkan. Itu. Nah, lanjut ke metode penelitiannya. Itu nanti penelitiannya itu akan menggunakan metode R&D atau Research and Development dengan model prototyping. Nah, kenapa menggunakan model prototyping? Karena nantinya sebelum hasil penelitian ini diaplikasikan di apa namanya di secara real, perlu adanya penelitian lebih lanjut, apalagi dengan sistem irigasi cerdasnya tersebut, kan harus mengembangkan bagaimana sistem manajemen airnya tersebut. Jadi tidak bisa secara langsung itu diterapkan. Jadi harus ada pengembangan perangkat keras khususnya gitu, untuk mengimplementasikan sistem irigasi cerdasnya. Namun eh untuk sistem monitoring lahan pertaniannya itu sudah bisa digunakan karena memang eh, pemilihan dari sensor dan juga nanti desain produknya juga akan didesain sedemikian rupa sehingga bisa diterapkan di luar. Jadi nanti mungkin pengembangannya itu akan menggunakan modul baterai di masing-masing node sensor. Jadi tidak perlu menggunakan eh, apa colokan listrik ataupun tidak perlu adapter. Nah, lalu ya si NRF juga itu cenderung membutuhkan energi yang sedikit gitu ya. Cocok sekali dengan sistem wireless sensor network di bidang pertanian, di lahan pertanian. Seperti itu. Nah, dari pemaparan tersebut, maka didapatkan judul implementasi wireless sensor network menggunakan modul komunikasi MRF24L01 pada sistem monitoring kondisi lahan pertanian dan irigasi cerdas. Jadi mungkin nanti eh, akan diuji kan performansinya. Kita akan implementasikan WSN tersebut dengan modul komunikasi MRF pada sistem monitoring ini. Nah, beberapa indikator yang mungkin nanti akan diuji untuk menguji performansi NRF ini, yang pertama itu jarak. Jadi jarak dari master node ke node sensor itu berapa jaraknya. Terus yang kedua itu delay. Apakah ada delay? Kalau memang ada delay, berapa detik delaynya? Yang ketiga itu paket loss. Nah, kira-kira ketika terjadi perubahan iklim atau perubahan kondisi cuaca, misalkan terjadi hujan, apakah akan terjadi paket loss ataupun seperti apa? Jadi pada penelitian ini fokusnya itu pada implementasi WSN-nya menggunakan modul NRF pada sistem monitoring kondisi lahan pertanian dan irigasi cerdas di di wilayah ataupun di lahan pertanian. Jadi kan lahan pertanian cenderung lembab, lalu mungkin cenderung berair dan lain sebagainya. Apakah si sensor ini ataupun si wireless sensor network ini, komunikasi NRM ini itu bakal berjalan optimal atau tidak? Mungkin sekian pemaparan rencana penelitian yang akan dilakukan Rahadian. Itu, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.